Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Senin 10 Mei 2021, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Menurut sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 16 ayat 1 sampai 4. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, sebelum Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka karena mengalami sengsara, wafat, bangkit mulia, dan naik ke surga, ia mengajari murid-muridnya tentang bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan sebagai murid-murid Tuhan. Sebagai murid harus menjadi seperti ranting yang menyatu dengan sang pokok, supaya bisa menyalurkan berkat dan buah kebaikan, serta sukacita yang penuh. Dalam menjadi berkat, menyalurkan berkat Tuhan, selalu ada tantangan dan penolakan, baik dari dalam diri sendiri berupa ego dan cinta diri, ataupun dari luar diri sendiri bisa berupa dibenci dan bahkan diabaikan orang. Menyadari akan adanya tantangan dalam menjadi murid Tuhan dan menjadi saksi-saksinya, Tuhan Yesus pun menjanjikan akan adanya roh penghibur, yaitu roh kebenaran. Sebagai penghibur, Roh Kudus akan mendampingi, melindungi, membela, dan menguatkan para murid dalam penderitaan dan penganiayaan yang harus mereka tanggung dan membimbing mereka selama menghadapi masa-masa sulit dan pencobaan. Saudari-saudaraku yang terberkati, Roh Kudus sudah ada dan tinggal di dalam tiap kita yang sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Semoga kuasanya sempurna dan efektif dalam tiap karya dan tindakan kita, sehingga dimampukan untuk hidup dan tinggal dalam kasih-Nya. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini Engkau meyakinkan murid-murid-Mu bahwa mereka tidak berjuang sendiri, menghadapi kesulitan dan tantangan sebagai saksi-saksi-Mu. Roh Kudus sebagai penghibur dan penasihat telah mereka rasakan dan mengobarkan semangat mereka dalam menjadi saksi-saksi-Mu. Semoga kami pun mampu membuka hati seluas-luasnya bagi karya Roh Kudus, supaya kami pun mampu menjadi saksi cinta kasih-Mu dalam rupa bela rasa, kesabaran, ketekunan dalam keseharian kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.